Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang konsep pendidikan Islam menurut para ahli, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Ashari. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Muayana, NIM 2001090034, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Konsep pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikirannya berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu tujuan, kurikulum, metode, etika guru, dan etika murid. Di sini kita akan membahas yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Seorang guru dapat merumuskan suatu tujuan kegiatan dengan baik jika ia memahami benar filsafat yang mendasarinya. Rumusan selanjutnya akan menentukan aspek kurikulum, metode, dan lainnya. Dari hasil studi terhadap pemikiran Al-Ghazali, dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui pendidikan ada dua. Yang pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, beliau bercita-cita mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran yang merupakan tujuan akhir dan maksud dari pendidikan. Tujuan itu tampak bernuansa religius dan moral, tanpa mengabaikan masalah duniawi. Akan tetapi, di samping bercorak agamis yang merupakan ciri-ciri spesifik pendidikan Islam dengan mengutamakan pada sisi keruhanian, kecenderungan tersebut sejalan dengan filsafat Al-Ghazali yang bercorak tasawuf. Maka tidak salah bila sasaran pendidikan adalah kesempurnaan insan dunia dan akhirat. Manusia akan sampai pada tingkat ini hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu. Keutamaan itu yang akan membuat bahagia di dunia dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bahagia di akhirat kelak. Oleh karena itu, menguasai ilmu bagi beliau termasuk tujuan pendidikan mengingatkan kepada manusia nilai serta kenikmatan yang diperoleh manusia dari dirinya. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanan pada perolehan keutamaan dan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan duniawi. Rumusan tujuan pendidikan Al-Ghazali didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Dari hasil studi pemikiran Al-Ghazali dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan adalah yang pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, kesempurnaan insani yang bermuara kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, ia bercita-cita mengajar manusia agar mereka sampai pada sasaran pendidikan yang merupakan tujuan akhir dan maksud dari tujuan itu. Sasaran pendidikan menurut Al-Ghazali adalah kesempurnaan insani di dunia dan di akhirat. Manusia akan sampai pada tingkat kesempurnaan hanya dengan menguasai sifat keutamaan jalur ilmu, dan menguasai ilmu adalah bagian dari tujuan pendidikan. Yang kedua,
Konsep pemikiran Islam menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih. Pengetahuan ilmiah membuat pengetahuan yang otentik. Kita akan membahas tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi pendidikan adalah suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu secara esensial bodoh atau jahil, layaknya seperti binatang. Manusia hanya berupa setetes sperma, segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan rupa mentalnya. Artinya, manusia itu adalah jenis hewan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan manusia dan hewan dengan memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Pada mulanya menggunakan akal pemilah, kemudian akal eksperimental, dan akhirnya menggunakan akal kritis. Melalui pikiran ilmiah, manusia mampu bertindak secara teratur dan terencana. Menurut Ibnu Khaldun, ada 6 tujuan pendidikan, yaitu A. Menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lain. B. Menyiapkan seseorang dari segi akhlak. C. Menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. D. Menyiapkan seseorang dari segi vokasional dan pekerjaan. Menyiapkan seseorang dari pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Ibnu Khaldun telah memberikan porsi yang sama antara tujuan apa yang akan dicapai dalam urusan akhirat dan duniawi. Karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Atas dasar itulah Ibnu Khaldun beranggapan bahwa target pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Karena dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran, dan kematangan individu dan kematangan berpikir adalah alat bagi kemajuan ilmu industri dan sistem sosial. Yang ketiga, konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Upaya mengaktualisasi gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat meliputi: yang pertama, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaruan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu
pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang salih dan memahami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, agama umum, material, spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadikan alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Yang keempat, konsep pemikiran Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dasar pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ia memaparkan bahwa penuntut ilmu dan ulama dengan ayat Al-Quran yang artinya berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat yang sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekan. Kedua, bagi guru dalam mengajar ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata juga. Agaknya pemikiran beliau tentang hal tersebut di atas dipengaruhi oleh pandangannya akan masalah sufisme atau tasawuf, yaitu salah satu persyaratan bagi siapa saja yang mengikuti jalan sufi. Menurut beliau adalah niat baik dan lurus menuntut ilmu atau belajar. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekadar menghilangkan kebodohan. Pendidikan hendaknya mampu menghantarkan umat manusia menuju kemaslahatan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat dan penerus bangsa. Umat Islam harus maju dan jangan mau dibodohi oleh orang lain. Umat Islam harus berjalan sesuai dengan nilai dan norma-norma Islam. Jadi, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah yang pertama, menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan makalah saya tentang konsep pendidikan Islam menurut para ahli. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.